Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi dan dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembahas. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Nur Aisyah, NPM 1713031039. Izin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Manajemen Waktu terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Prestasi belajar ekonomi yang tinggi, khususnya di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, merupakan keinginan dari semua pihak, baik siswanya sendiri, orang tua, maupun dari pihak sekolah. Namun, masih banyak permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh masing-masing siswa dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari internal maupun faktor eksternal. Apabila faktor tersebut dapat dimaksimalkan fungsinya, maka akan dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Proses pembelajaran diperlukan adanya kemandirian belajar, penggunaan teknologi informasi agar dapat membantu siswa untuk mencari dan mengetahui apabila terdapat kesulitan dalam proses pembelajaran, serta manajemen waktu yang baik pada siswa agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kemandirian belajar siswa masih rendah. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi pada siswa masih tergolong rendah. Yang ketiga, siswa belum secara mandiri mencari dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Yang keempat, manajemen waktu pada siswa masih rendah. Yang kelima, rendahnya kemauan siswa dalam belajar. Yang keenam, rendahnya kemauan siswa dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Yang ketujuh, rendahnya respon dan partisipasi siswa dalam menanggapi diskusi ketika pelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah kemandirian belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang kedua, apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah manajemen waktu berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi? Dan apakah kemandirian belajar, penggunaan teknologi informasi, dan manajemen waktu berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi? Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian belajar, penggunaan teknologi informasi, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama, objek penelitian meliputi
kemandirian belajar sebagai X1, penggunaan teknologi informasi sebagai X2, manajemen waktu sebagai X3, dan prestasi belajar siswa sebagai Y. Yang selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Kemudian yang selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Selanjutnya, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Kemudian untuk ilmu pengetahuannya, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini yaitu ilmu pendidikan, khususnya studi ekonomi. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, prestasi belajar menurut Surya Brata adalah output yang dicapai dari suatu aktivitas latihan dan pengalaman yang wajib didukung oleh kesadaran dari setiap individu. Yang kedua, kemandirian belajar menurut Suhendri dan Mardalena. Kemandirian belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh siswa tanpa bergantung kepada orang lain, baik teman maupun gurunya, dalam mencapai tujuan belajar, yaitu menguasai materi atau pengetahuan dengan baik secara sadar dalam mencapai tujuan belajar, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi informasi, yaitu merupakan seperangkat alat yang dapat membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan proses informasi yang dikemukakan oleh Haq dan Ken dalam Kadir. Yang selanjutnya, manajemen waktu. Manajemen waktu dapat didefinisikan menjadi suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan segala bentuk upaya serta tindakan individu untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Paradigma penelitian ini meliputi X1 yaitu kemandirian belajar, X2 penggunaan teknologi informasi, dan X3 manajemen waktu yang termasuk ke dalam variabel independen yang diduga mempengaruhi Y yaitu prestasi belajar sebagai variabel dependen. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, ada pengaruh signifikan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, ada pengaruh signifikan penggunaan teknologi informasi terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, ada pengaruh signifikan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan kemandirian belajar, penggunaan teknologi informasi, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian ex post facto. Yang selanjutnya populasi, yaitu siswa kelas 10 SMA Gajah Mada Bandar Lampung yang berjumlah 76 siswa. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu 64 siswa yang dihitung menggunakan rumus Taro-Yamane dengan pengambilan sampel yaitu random sampling. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Uji instrumen pada penelitian ini yang pertama adalah uji persyaratan instrumen penelitian meliputi uji validitas menggunakan korelasi produk momen. Yang kedua, uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach.
Yang selanjutnya yaitu uji persyaratan statistik parametrik penelitian, meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, meliputi uji linearitas yang menggunakan metode Ramsey test. Yang kedua, uji multikolinearitas yang menggunakan person product moment. Yang ketiga, uji autokorelasi menggunakan statistik Darwin-Waston. Dan yang keempat, uji heteroskedastisitas menggunakan korelasi Spearman. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis, meliputi uji regresi linier sederhana untuk menguji satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang kedua, regresi linear multiple menggunakan statistik F, variabel bebas X yang jumlah variabel X-nya lebih dari 1 terhadap variabel terikat atau Y. Sekian tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalam.